Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Hermawan akan menjelaskan tentang MANOVA pada analisis multivariat 1. Yang pertama adalah perbedaan ANOVA dan MANOVA. Pada ANOVA hanya mengkaji pengaruh berbagai percobaan yang dilakukan terhadap respon tunggal. Sedangkan pada MANOVA mengkaji pengaruh dari berbagai perlakuan yang dicobakan terhadap respon ganda. Dan pada ANOVA, ketergantungan di antara peubah respon tidak menjadi perhatian utama karena peubah respon dianggap saling bebas satu sama lain, sehingga pengkajian struktur keragaman hanya dilakukan terhadap setiap peubah respon secara terpisah. Sedangkan pada MANOVA mempertimbangkan adanya ketergantungan antar peubah respon, sehingga baik digunakan untuk pengkajian pengaruh dari berbagai perlakuan terhadap lebih dari satu respon. Dan pada MANOVA adalah teknik statistik yang dapat digunakan secara bersamaan mengeksplorasi hubungan antara beberapa variabel independen kategorikal, biasanya disebut sebagai perlakuan, dan dua atau lebih variabel dependent metric. Dengan demikian, ini merupakan perluasan dari ANOVA. Biasanya pada univariat untuk dua grup menggunakan t-test dan untuk dua grup lebih menggunakan ANOVA. Sedangkan pada multivariat untuk dua grup menggunakan t-hoteling dan untuk dua grup lebih menggunakan MANOVA. Berikut ini adalah uji-uji yang digunakan pada univariat dan multivariat. Pada univariat ada t-test, ANOVA, dan f-test. Kemudian pada multivariat ada t-hoteling test, MANOVA, Wilks Lambda, Royce, Debye, dan t-hoteling Lawley. Kemudian teknik multivariat, t-hoteling, dan MANOVA digunakan untuk menilai signifikansi statistik dari perbedaan antara kelompok. Dalam teknik multivariat, hipotesis nol yang diuji adalah persamaan vektor rataan pada beberapa variabel dependen lintas kelompok. Perbedaan antara hipotesis yang diuji dalam ANOVA dan MANOVA dapat dijelaskan pada gambar di samping berikut ini. Kemudian kriteria pengujian. Untuk Wilks Lambda yaitu produk 1/1 plus lambda I. Dan the Lawley-Hotelling statistik yaitu statistik ujinya sigma I sampai dengan S lambda I. Kemudian Roy test dengan hipotesis 0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai mu K. Statistik ujinya R sama dengan lambda maksimal sama dengan maksimal dari lambda 1, lambda 2 sampai lambda P. Kemudian untuk Debye test dengan statistik uji sigma I sama dengan 1 sampai S lambda I per 1 plus lambda I. Dan pada studi kasus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh nyata antara tiga perlakuan, yaitu chloroquine NaC 0,25, NaC 0,5 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, 5, dan 7 secara bersama-sama. Kemudian data yang diperoleh sebagai berikut ini. Kemudian pengaplikasian pada R. Yang pertama yaitu pemanggilan library readXL untuk import data. Kemudian definisi data nomor 3 dengan mengimport data menggunakan fungsi readXL sesuai lokasi file yang digunakan. Kemudian memunculkan data nomor 3 yang sudah didefinisikan tadi. Dan pendefinisian matriks A sebagai matriks hari ketiga dari data nomor 3 dengan 9 baris dan 1 kolom, dan kemudian mencetaknya. Kemudian pada matriks B dan C sama, tetapi pada B sebagai matriks hari ke-5 dan pada matriks C hari ke-7. Kemudian pendefinisian perlakuan sebagai matriks. Matriks perlakuan dari data nomor 3 dengan 9 baris dan 1 kolom dan kemudian mencetaknya. Pembuatan DT menggunakan data frame yang berisi perlakuan matriks A, B, C. Kemudian pendefinisian X dengan fungsi faktor dan membuat vektor 1 berukuran 3 kali 1, membuat vektor 2 berukuran 3 kali 1, dan membuat vektor 3 berukuran 3 kali 1, kemudian mencetaknya. Kemudian melakukan uji asumsi normalitas multivariat menggunakan library MV Node Test. Lalu melakukan M-Saviro test yang berisi matriks A, B, C, dan mencetaknya.
Kemudian mengecek kesamaan matrix kovarian dengan memanggil library BART. Kemudian melakukan Bartlett test untuk menguji kehomogenitasnya. Kemudian pendefinisian MANOVA test yang berisi MANOVA dari data yang digunakan. Dan menghitung MANOVA res yang sudah didefinisikan menggunakan uji Pillai, Roy, Wilks, dan Houghton-Lawley. Kemudian menghitung analisis all varian dari MANOVA res tersebut. Dengan hipotesis 0, tidak ada perbedaan pengaruh perlakuan klorium NaC 0,25, NaC 0,5 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, 5, 7 secara bersama-sama. Dengan hipotesis satunya ada perbedaan pengaruh perlakuan kloroquine NaC 0,25, NaC 0,5 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, 5, 7 secara bersama-sama. Dan output yang dihasilkan sebagai berikut. Dengan keputusan p-value versus alfanya, semua semua p-value yang dihasilkan lebih dari alfa, yang berarti keputusan tersebut adalah terima H0. Kemudian kesimpulannya dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh perlakuan kloroquine NaC 0,5 dan NaC 0,5 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, 5, 7 secara bersama-sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.